Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Indah Dujayanti dan rekan saya Friska Meka Pratiwi dan Nana Putrianto. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis audit internal piutang. Latar belakang. Jadi kami melakukan analisis pada PT Makmur Jaya Sejahtera yang merupakan salah satu perusahaan dagang yang berstatus perseorangan yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan ban mobil. Dalam kegiatannya, PT Makmur Jaya Sejahtera melakukan transaksi dengan dua cara, yaitu secara tunai dan secara kredit yang akan menimbulkan piutang. Daftar piutang tak tertagih. Berikut adalah kolomnya. Bisa dilihat di sini customer yang bermasalah yaitu adalah customer Sehun dan Janyol. Tanggal jatuh temponya yaitu 24 Juni dan 30 April. Piutang sebesar 5.900 dan sebesar 106,50. Kurs mata uang untuk customer kurs mata uang 12.395,28 dan 11.430 untuk mata uang yang digunakan customer Sehun yaitu Euro dan Janyol USD. Untuk pembayarannya customer Sehun sebesar 1.510 dan Janyol sebesar 53,25. Jadi sisa piutang customer Sehun sebesar 54.415.279,20 dan customer Janyol sebesar 608.647,50. Di sini ada customer Iren, John, Lisa, dan Angel. Bisa dilihat keterangannya semuanya bangkrut. Bisa dilihat di sini piutang dan sisa piutangnya yaitu sama. Mata uangnya juga sama, rupiah, dan kursnya juga sama 1. Untuk KB, keterangan KB ada customer siaga. Di sini piutangnya sebesar 1.296.750. Kurs mata uang masih rupiah dan sisa piutangnya juga sama 1.296.750. Dengan melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa piutang yang tidak tertagih karena bermasalah senilai 55.223.926,70. Karena bangkrut yaitu senilai 2.796 dan yang masih menggantung sampai sekarang yaitu sebesar 2.514.45. Dengan jumlah piutang tak tertagih seluruhnya yaitu senilai 59.116.676,70. Dengan adanya nilai piutang tak tertagih yang tidak sedikit tersebut, maka perlu dilakukannya analisis terhadap pemeriksaan internal atau piutang di PT Makmur Jaya Sejahtera. Selanjutnya, rumusan masalah. Memahami ruang lingkup umum mengenai hal-hal yang melibatkan dengan pengendalian piutang di PT Makmur Jaya Sejahtera, serta mengidentifikasi masalah-masalah pengendalian piutang di PT Makmur Jaya Sejahtera. Tujuan penulisan yaitu untuk melakukan analisis ini, maka dapat diketahui bahwa proses pengendalian internal di PT Makmur Jaya Sejahtera sudah cukup baik dengan adanya pemberian sistem kredit dengan term of payment bertahap dan alokasi pencadangan kerugian piutang yang cukup memadai. Selanjutnya, pengertian prosedur audit. Prosedur audit yaitu metode atau teknik yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit dan membentuk opini mengenai laporan keuangan suatu perusahaan. Prosedur ini dilakukan untuk menguji berbagai macam asersi audit terkait saldo akun yang berbeda dan kelas transaksi. Menurut Institute of Internal Auditors atau IIA yang dikutip oleh Schauer tahun 2005, audit internal merupakan fungsi penilaian yang dibentuk oleh entitas guna memeriksa serta mengevaluasi aktivitas entitas sebagai jasa yang telah diberikan kepada entitas perusahaan. Piutang usaha atau account receivable yaitu jumlah
yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat dari penjualan barang atas jasa secara kredit. Piutang usaha biasanya diperkirakan dapat ditagih dalam jangka waktu yang relatif pendek, biasanya dalam waktu 30-60 hari. Dikutip dari Heri 2014. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizka. Terima kasih. Jenis-jenis audit yang pertama operasional audit atau pemeriksaan operasional atau manajemen. Yang kedua compliance audit atau audit ketaatan. Yang ketiga financial audit atau audit atas laporan keuangan. Pembahasan audit internal atau pemeriksaan intern terhadap piutang ini dapat diartikan memeriksa proses terjadinya piutang hingga proses diterimanya kembali piutang tersebut sebagai masukan di perusahaan. Proses audit internal atau pemeriksaan internal PT Makmur Jaya Sejahtera dilakukan oleh bagian pemeriksaan piutang yang masih berada di divisi finance dan accounting. Prosedur audit internal piutang pertama dilakukan dengan cara mempelajari internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan piutang dan penerimaan seperti mengetahui sifat dan contoh piutang. Standar akuntansi keuangan mengelompokkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori, yaitu piutang usaha dan piutang lain-lain. Prosedur kedua yang diperlukan dalam memeriksa piutang yaitu membuat term of payments atau TOP schedule piutang per tanggal neraca untuk pelanggan baru PT Makmur Jaya Sejahtera, menerapkan pembayaran secara tunai untuk pembelian barang pertama dan kredit untuk pembelian selanjutnya dengan top yang sudah disepakati. Prosedur yang ketiga yaitu dengan cara tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Karena PT Makmur Jaya Sejahtera sudah menggunakan sistem, maka untuk melakukan tes cek umur piutang dapat dilakukan dengan sangat mudah. Berikut cara tes cek umur piutang dari sistem. Yang pertama, login dengan user dan password yang dimiliki oleh karyawan. Yang kedua, lalu pilih submenu data accounting. Yang ketiga, pilih data piutang, lalu data piutang yang diminta akan muncul. Prosedur keempat yaitu kirimkan konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang ini dikirimkan kepada seluruh buyer yang ada di data akunting tadi. Konfirmasi piutang ini dilakukan dengan cara mengirim surat konfirmasi piutang yang berisi pernyataan nominal piutang per tanggal neraca. Konfirmasi piutang ini biasanya dilakukan paling telat 1 bulan sudah tanggal neraca. Prosedur yang kelima yaitu memeriksa subsequent collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Perhatikan bahwa yang dicatat sebagai subsequent collections hanya yang berhubungan dengan penjualan dari periode yang sedang diperiksa. Prosedur keenam yaitu memeriksa surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan correspondence file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Prosedur yang ketujuh yaitu dengan memeriksa dasar penentuan allowance for bad debts dan memeriksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan terlalu kecil. Untuk cadangan kerugian piutang tak tertagih, PT Makmur Jaya Sejahtera menggunakan metode umur piutang dengan kebijakan sebagaimana terlampir dalam tabel berikut. Presentase taksiran kerugian piutang dapat dilihat pada tabel yang sudah tertera dalam PPT.
Selanjutnya, berdasarkan data pada daftar piutang tak tertagih dan presentase taksiran kerugian piutang, dapat dibuat analisis umur piutang sebagai berikut sesuai dengan tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nana. Baik, selanjutnya berdasarkan analisis umur piutang tersebut, kemudian dihitung beban kerugian piutang tahun 2017 sebagai berikut. Pada belum jatuh tempo, presentasi kerugian sebesar 2% dan jumlah piutang serta beban kerugian piutang sebesar 0%. Lewat jatuh tempo 1 hingga 30 hari, jumlah piutang sebesar 968.000, sedangkan untuk presentasi kerugian sebesar 5% dan beban kerugian piutang sebesar 48.400. Lewat jatuh tempo 31 hingga 60 hari, presentasi kerugian sebesar 10%, sedangkan jumlah piutang dan beban kerugian piutang sebesar 0%. Lewat jatuh tempo 61 hari hingga 90 hari, presentasi kerugian sebesar 15%, sedangkan jumlah piutang dan beban kerugian piutang sebesar 0%. Dan yang terakhir yaitu lewat jatuh tempo lebih dari 90 hari, jumlah piutang sebesar 58.646.670 dan presentasi kerugian sebesar 20%. Dan selanjutnya beban kerugian piutang sebesar 11.629.735 rupiah 34 sen. Sehingga total jumlah piutang sebesar 59.116.676 rupiah 70 sen. Dan beban kerugian piutang sebesar 11.678.135 rupiah 34 sen. Berdasarkan data tersebut, besarnya cadangan kerugian piutang yaitu 11.678.135 rupiah 34 sen. Selanjutnya prosedur ke-8 yaitu tes sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note, dan lain-lain lebih kurang 2 minggu sebelum dan 1 bulan sesudah tanggal neraca. Prosedur ke-9 yaitu memeriksa apakah penyajian piutang sudah dilakukan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku. Berikut ini adalah pengakuan atau pencatatan ayat jurnal transaksi-transaksi yang berhubungan dengan piutang, yaitu transaksi penjualan kredit barang dan jasa kepada pelanggan. Transaksi penjualan kredit barang dan jasa kepada pelanggan adalah piutang pada debit dan penjualan atau pendapatan jasa pada kredit. Transaksi retur penjualan adalah retur penjualan dan pengurangan harga pada debit dan piutang usaha pada kredit. Transaksi penerimaan kas dari debitur adalah kas pada debit dan piutang usaha pada kredit. Prosedur terakhir adalah menarik kesimpulan mengenai kewajiban saldo piutang yang diperiksa berdasarkan analisis terhadap prosedur audit piutang di PT Makmur Jaya Sejahtera. Dapat terlihat beberapa tahapan audit internal yang belum diterapkan di PT Makmur Jaya Sejahtera, seperti pertama, memeriksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger, lalu totalnya ke general ledger. 2. Memeriksa apakah ada wesel tagihan atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontingen liability. Hal ini tidak dilakukan karena jarang adanya transaksi yang menggunakan wesel tagih. Dan yang ketiga, memeriksa notulen rapat. Hal ini tidak terlalu diperhatikan karena kurangnya kesadaran karyawan dan pihak audit internal akan pentingnya notulen rapat.
Namun, secara keseluruhan, prosedur yang dilakukan sudah cukup baik dengan adanya alokasi untuk cadangan kerugian piutang yang tak tertagih, dengan metode umur piutang dan kebijakan presentasi yang baik, sehingga dapat diperoleh cadangan kerugian piutang dari piutang tak tertagih, yaitu sebesar Rp59.676.70 adalah sebesar Rp11.678.135.34. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis internal audit pada piutang di PT Makmur Jaya Sejahtera telah diterapkan dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya prosedur yang dilakukan oleh PT Makmur Jaya Sejahtera sesuai dengan prosedur audit internal berdasarkan Sukrisna Agus. Dan untuk antisipasi terhadap piutang tak tertagih sudah cukup bermanfaat dengan menggunakan metode umur piutang dengan kebijakan yang baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.